wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim. Bu, gimana kabarnya? Sehat? Dompetnya sehat? Kalau gitu sama mas saya, Bu. Kita senasib ya, Bu ya. Bapak-bapak sehat kan? Yang sama-sama kita hormati guru kita, pimpinan pondok pesantren Darul Quran Nibras, Baitul Quran, maaf Darul Quran, apa saja? Karena baru pertama datang dari depan. Baitul Quran Nibras yang dipimpin oleh guru kami, Ustaz, yang tidak pernah tua, Bu, ila yaumil kiamah. Karena dipanggilnya Ade, makanya isinya juga atau anaknya juga mungkin nanti adik-adik atau adik-adik lagi kan gitu. Ya kayak Haji Ade Nur Hayat nggak pakai I, takut kebablasan. Dan seluruh para guru, para tokoh sesepuh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi takzim saya. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya tidak berpanjang dalam mukadimah karena 10 menit, Bu. Ya. Kalau di Tangerang Selatan nggak apa-apa, 10 menit juga, yang penting amplopnya. Ini ada amplopnya enggak? Banyak ya? Padahal saya nggak butuh amplop, Bu. Ya, kalau nanti orang udah ada yang masuk transparan tapi belum tahu siapa yang ngirim. Memang kalau kita silaturahim begitu. Bu, tanya pelan-pelan. Jangan suka terkesima, emang kalau orang ganteng maka. Ampun. Bu, kira-kira tahu nggak saya datang kemarin? Apa maksud dan tujuannya? Tahu nggak? Parah. Saya datang kemari, Bu. Yang pertama pengen panjang umur. Yang kedua pengen tambah rezeki. Yang ketiga ada nggak? Tambah bini. Bukan saya ya. Ya. Dikit-dikit bukan hati. Jadi kata Rasulullah begitu, Bu. Kalau pengen panjang umur, murah rezeki, falyafil rahimahu. Hendaknya menyambung hubungan silaturahim. Yang namanya silaturahim itu kan silah hubungan ar-rahim, memberikan kebahagiaan. Makanya kalau kita datang ke salah satu tempat tujuan silaturahim, paling nggak memberikan kebahagiaan. Contoh, tetangga kita sakit. Kita datang betul, ya, bawa jeruk 5 kilo, salak 10 kilo, apel 7 kilo. Kita pulang, dia dagang buah-buahan. Udah cukup, benar nggak? Senang nggak kira-kira tuh? Yang kita tengokin senang nggak? Ya senang lah. Ini mah udah nggak bawa apa-apa. Nanya ibu sakit apa? Di sini nih sakit banget. Kita bilang, kemarin saya punya saudara di sebelah sini cuma 3 hari mati. Ya kan? Itu namanya tidak membahagiakan. Jadi kalau kita silaturahim itu bagaimana bisa memberikan kebahagiaan bagi orang yang kita datangi. Walaupun dia sakitnya parah, tapi begitu datang kita bawa buahnya banyak, amplopnya tebal, ya sembuh apa sembuh? Sembuh. Langsung bayar utang ya, selesai. Saya tadi bilang utang aminnya kenceng banget. Ya kan? Ini
para ibu yang berbahagia. Jadi niat tujuan kami adalah bagaimana umur bisa dipanjangkan oleh Allah dalam suasana taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua biar dipermudah rezeki. Makanya datang kemari bawa rezeki. Saya dapat rezeki, ibu-ibu pun dapat rezeki. Karena memang di dalam Al-Quran kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pada surat Al-Qasas di ayat 77 Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Enakan mana suara saya sama Samsi tadi? Enakan saya dikit kali. Maksudnya beliau banyak kan, gitu loh. Saya mah nggak ada apa-apanya, ya. Jadi Allah pun nyuruhnya gitu sama kita. Hendaknya kita ini selalu berbuat baik sesama umat manusia. Di mana ukuran kebaikan itu Allah yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Di saat kita mau berbagi berbuat baik, terlepas orang itu baik apa enggak sama kita, terserah. Bahkan kata Rasulullah itu kalau orang yang pengen disayangi cinta oleh Allah adalah wa'afi an haramahu. Kita harus berbagi sama orang yang pelit, bakhil, koret, bangkil, kikir, apa lagi? Merkit, apa lagi Pak? Kamu butuh kasiran, ada aja tuh. Nah makanya kalau ibu dapat rezeki ini Bu ya, ibu dapat arisan. Nah ibu lihat tuh tetangga ibu yang paling pelit siapa? Bagi. Tapi bukan dalam arti di saat ibu mau berbagi sama saya pelit, bukan. Atau bisa kita berbagi dengan orang pelit, tidak juga. Atau kita dianggap pelit, tidak juga. Artinya di sini Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, di saat kita mau berbagi, walaupun orang itu tidak pernah berbuat baik kepada kita, jangan sekali-kali akhlak dan perbuatan mereka yang kurang bagus kepada kita menjadi penghalang bagi kita untuk berbuat baik. Itu sesama manusia. Apalagi sama-sama orang beriman, kita saudara. Saudara, yang namanya saudara apa kata Allah? Wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang namanya saudara kata Allah, fa aslihu, harus saling berbuat baik. Sama tetangga baik, sama saudara baik, sama mertua baik, sama mantu baik. Ini mah mertua datang komen, buset deh mah gua tahu banget sih, gua dimotong ayam ya. Ya Allah, ada mantu yang begitu? Ada mantu yang begitu? Kagak ada sini mah, adanya di rumah sono. Iya kan? Nggak perlu kita begitu. Justru begitu mertua datang, alhamdulillah ya Allah mah bagusnya mak datang, habis potong ayam 10. Kalau mak nggak datang, nggak tahu udah bagian kayaknya. Bagus mak datang, senang banget ya Allah, bahagia. Minta doanya tuh. Kira-kira mau masak apa ya mak? Belum dimasakin. Tuh. Kata emaknya, udah diopor aja. Tapi buat beli kelapa kagak ada. Salah. Tua dikerjain mantu model begini nih ya. Kalau kata Ustaz Hadi tadi kalau belum meninggal jangan dikubur dulu, sayang soalnya udah 10 menit. Oh belum ya? Hah? Baru 3 menit, satu ke kepanjangan. Walaupun ibu-ibu punya yang panjang, benar enggak? Iya, mau yang panjang, mau yang pendek. Tuh kan? Panjang maunya. Ya Allah ya Rahman. Para ibu yang berbahagia. Jadi kata Allah begitu kepada kita. Di dalam kehidupan kita ini bagaimana terus berusaha
untuk memberikan kebaikan. Karena kita adalah saudara. Bahkan Nabi kita Muhammad Rasulullah menjelaskan di dalam salah satu sabda yang lain. Apa kata beliau? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia kata beliau adalah orang yang punya manfaat bagi orang lain. Di saat kita berada di dalam kehidupan rumah tangga sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, yang punya manfaat untuk suaminya, suami manfaat buat istri. Jangan sampai dalam rumah tangga suami lagi libur, bini bilang begini, gue tetap banget suami gue libur. Udah biarin. Emang kenapa gue gedek begitu? Udah biarin situ aja, Neng. Kalau ada suami di rumah, ke dapur ngikut, ke kamar ngikut. Ada suami yang begitu. Ya Allah. Kalau di sini mah alhamdulillah solehah semua ibu-ibunya. Coba kalau di tempat lain mah terkadang yang namanya suami, masya Allah. Yang namanya istri, begitu suami pulang, assalamualaikum, dia enak, waalaikumsalam, sambil megang handphone. Ntar ya mas, ini lagi belanja dulu di Shopee. Ya. Saya mau kalau punya bini begitu, saya ambil handphonenya, saya banting. Benar. Kalau saya punya bini, buat gantiin. Ya kalau misalkan nggak punya bini main banting, bayar resikonya malam Jumat terlibat. Iya. Malam Jumat sunnah. Malam Sabtu wajib. Malam Minggu wajib. Malam Senin wajib. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dempor lu. Ini para ibu yang berbahagia. Jadi dalam keluarga itu kita punya manfaat. Sekalipun kita sebagai seorang suami pemimpin di dalam rumah tangga, tapi dia hadir dalam keluarganya, manfaat untuk bininya. Sehingga istri semakin senang. Kenapa? Suami penuh perhatian. Makanya saya bu nih, kalau lihat bini saya wajahnya udah kurang enak nih bu, saya bilang ganti pakaian. Kemana bi? Ganti aja udah, jangan banyak komen. Mau dibuat senang mau nggak? Iya pakai. Saya ajak waktu sebelum terjadi pandemi, saya ke mall, mainnya mall. Di sini mah kagak ada, paling ke sawah. Saya nama itu. Ikan betik. Ya, saya ajak dulu di tempat sepatu yang harganya paling murah 500 ribu. Sedengin. Mau model gini, mau ntar di bawah ada yang harga 40 ribu. Ya bukan PHP, paling gue dia ngedengin begitu ketemu temennya cerita tentang satu mahal, gue udah pernah nyobain. Iya bu. Yang penting bini udah seneng tuh, wajahnya udah kelihatan darahnya ngalir, udah pulang yuk pulang. Yang ada bubur 5.000 kelar makannya. Masa T1 tambah 3.000, 8.000. Udah bahagia gitu. Jadi sederhana tuh suami, jangan pelit. Ini jangan pelit, Pak. Lagi di bulan Muharram. Benar nggak bu? Kalau kita bahagia ini nanti di tanggal 10 di bulan Muharram, kata Rasul, kita akan mendapatkan kelapangan hidup selama 1 tahun. Padahal cuma tanggal 10 doang. Jadi sekarang kumpulin tuh buat tanggal 10. Ibu nanya, bang ini tanggal 10 bang. Di sini manggil suami apa? Hah? Yayang baik. Kalau sehari-hari mulutnya bebas. Tapi dia singkong, saya jadi nggak makan nasi kembali ke singkong biar tambah sehat. Ini para ibu yang berbahagia. Jadi di saat kita silaturahim kata Rasul, Allah akan memanjangkan umurnya, juga ditambah rezeki. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rajin silaturahim. Saya tunggu di Tangsel, insya Allah. Ya bu ya, dari saya cukup sekian. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya kepada guru kita Ustadz Suhairi Mufti, Dr. Suhairi Mufti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang rame ya. Udah ada makan siang ya? Ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, wabil khusus guru kita al-mukarram al-ustaz Ade Nur Hayat LCMM CDR pada dokter. CDR itu calon dokter maksudnya dulu. Yang mohon doanya nih, saya Ustaz Ade lagi menyelesaikan S3. Mudah-mudahan segera selesai, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Ikatan Dai Indonesia Tangerang Selatan Al-Mukarram Kiai Haji Imam Bajuri SAG MPDI, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidzah, para tokoh masyarakat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka baksos yang dilaksanakan oleh Ikatan Dai Indonesia Tangerang Selatan, sekaligus kunjungan atau silaturahim ke Pondok Pesantren Baitul Quran Nibras yang dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ade Nur Hayat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada para pengikut yang setia kepadanya. Sebelum saya mulai tausiah, mau dengerin pantun nggak Bu? Mau dengerin pantun nggak? Ada pantunnya. Banyak bunga di dalam taman, dibawa juga ke sini. Kalau bukan karena iman, tidak mungkin kita ada di sini, betul? Jadi kita hadir di sini karena iman, bukan karena sembako. Terus satu lagi, kalau mau jadi pengantin, jangan lupa membeli rumah. Ustaz Ade Nur Hayat mimpin pesantren, kita doakan agar amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Baitul Quran Nibras ini menjadi nibras, lentera yang menerangi kampung apa namanya ini? Maribaya. Iya dah, itu dah. Pokoknya daerah Jasinga dah. Ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pondok Pesantren ini, masyarakat ini tercerahkan. Ya, mudah-mudahan termotivasi untuk lebih mendalami ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sekarang sudah berada di tahun yang baru ya Bu ya. Tahun berapa Bu? Tahun berapa? 2022. 1444
1444 Hijriah. Orang Islam nggak tahu tahun Islam. Kita baru meninggalkan tahun 1443 Hijriah kemarin. Bulan Zulhijjah sudah berlalu. Sekarang kita berada di bulan yang baru, tahun yang baru, bulan Muharram, tahun 1440. Ini berarti usia kita bertambah. Yang kalau usia kita bertambah itu artinya kita makin tua. Ada orang usia bertambah makin muda, ada? Gak ada. Makin bertambah usia makin tua. Kemarin saya 45, sekarang udah 46. Masya Allah. Ibu kemarin 50, besok 51, begitu. Setiap pergantian tahun umur kita bertambah, yang artinya kita makin tua. Yang kalau kita makin tua ini berarti makin dekat dengan yang namanya mati. Ya, mati ini jangan ditakutin, Bu. Ya, mati mah adepin aja. Yang penting kita persiapkan diri, gitu kan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan mengingatkan kita nih. Kita yang hidup di dunia entah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Maksudnya buat hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha meneliti terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi kita hidup ini bukan cuma sebatas kesenangan dunia saja. Memang usia ini kita diberikan usia yang panjang, ini kesenangan dunia. Tapi di sisi lain ini nikmat yang nanti akan dimintakan pertanggungan jawab. Ya. Jadi boleh kita bersyukur, harus memang. Tapi ingat bahwa nikmat ini, usia ini nanti akan dimintakan pertanggungan jawab. Jadi isi usia kita dengan amal-amal soleh. Insya Allah orang Jasinga mah pada soleh dan solehah. Insya Allah, amin. Ya Rabbal. Insya Allah orang kampung sini mah sholatnya pada rajin, kecuali yang males. Semuanya pada rajin, kecuali yang nggak rajin. Insya Allah sholat tahajud juga insya Allah tiap malam. Ya, semuanya pada bangun malam ya. Sudah bangun malam nggak, Bu? Kencing. Bangun malamnya kencing. Ya nggak apa-apa kencing. Habis kencing wudhu, sholat. Nah, makanya kan ketika kita ini ada pengen buang hajat, itu kan sebetulnya Allah memberikan kesempatan kita buat bangun malam, buat sholat tahajud sebetulnya. Ini mah kagak, habis kencing ya narik selimut lagi, tidur lagi, bangun 5:30. Tahajud kagak, masjid kagak. Nah, jadi usia ini akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sangat populer, kata Nabi, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'il khisalin. Nanti pada hari kebangkitan tidak akan tergeser tapak kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 macam perkara. Nanti ini kita akan dimintakan tentang 4 perkara, dimintakan pertanggungjawab terhadap 4 perkara. Apa kata Nabi? An ilmihi mada amilabi. Tentang ilmunya akan ditanya buat apa ilmu itu diamalkan. Ya, masalah. Yang kedua, ya Pak. Wa an umrihi fima abnahu, tentang umurnya. Umurnya akan ditanya buat apa atau untuk apa umur itu dihabiskan. Buat beribadah, beramal soleh, atau justru malah memperbanyak dosa dan maksiat. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kita ini dikasih umur, kita hidup 40 tahun, 50 tahun, bahkan lagi 70 tahun, itu akan ditanya buat apa umur kita habiskan. Ya, apakah kita gunakan buat banyak baca Quran, apa baca komik? Ya, kadang-kadang mampu kita punya waktu, punya kesempatan, kita lagi sibuk di atas, di mana? Di depan TV.
nonton sinetron. Ya, apa tuh katanya lagi ngetren sekarang tuh? Hah? Ikatan Cinta. Masya Allah. Kalau udah nonton sinetron itu pengen kencing juga ditahan. Tapi kalau yang namanya ngaji baru 5 menit itu pantat udah gatel aja. Ya, udah pengen buru-buru bubar. Tuh kita kita lagi. Saya enggak ya. Ibu-ibu aja kali ya. Kalau udah nonton sinetron nggak berasa itu. Kalau iklan kesel banget, iklan dah lebih asik-asik. Atau lagi asik bersambung, mampus di sinetron ini. Bagi anak-anak bersambung gitu. Tapi kalau gerakan ngaji baru 5 menit, 10 menit udah angop mulu, tau angop? Nguap. Ya. 10 menit angop, 15 menit pules. Tuh. Tidur. Begitu. Tapi kalau buat hal-hal yang gak ada manfaatnya, hal-hal yang gak ada nilai pahalanya, kita malah terlena di situ. Ibu bapak yang dicintakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua tuh, wa an umrihi fi ma abnahu. Umur akan ditanya buat apa umur itu dihabiskan. Yang ketiga, wa an syababihi fi ma ablahu. Ini anak muda nih. Ya. Masa muda akan ditanya kemana masa muda itu dihabiskan. Bersyukur kalau anak-anak muda kita ini menghabiskan usianya buat belajar di pondok pesantren, buat menghafal Al-Quran, belajar agama. Alhamdulillah. Tapi coba kita lihat banyak anak-anak muda di sana yang menghabiskan waktunya di jalanan, di pinggir jalan, genjreng-genjreng, gak karu-karuan. Ada yang tawuran, ada yang mabuk, ada yang pergaulan bebas. Masa muda ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana kau habiskan masa muda? Yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya akan ditanya. Dari mana kau peroleh dan kemana kau belanjakan. Alhamdulillah pondok pesantren kita berdiri ini berkat kedermawanan orang-orang yang menyadari bahwa hartanya adalah titipan dari Allah. Ada yang mewakafkan tanahnya berapa meter? 6.000, Masya Allah. Ada yang mewakafkan bangunannya, Pak Haji Jalal, nih yang punya Nibras ini, Masya Allah. Ini orang-orang yang menyadari bahwa hartanya itu bersumber dari Allah dan dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta nanti akan dimintakan pertanggung jawab. Dan harta juga yang akan menyulitkan si pemiliknya masuk surga kalau dia gunakan harta itu hanya untuk senang-senang saja. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, momen tahun baru Islam ini kita gunakan untuk memperbaiki diri kita. Kita jadikan diri kita di tahun baru ini lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa absarna ala dinika wa ta'atika wa imanika wa ala sabili da'watika walhamdulillahi rabbil alamin. Sambutan udah, ceramah udah, doa udah, tinggal pulang aja Bu ya. Insya Allah nggak lama-lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan mustajab. Cakep gitu Bu ya, kecapean Ibu nih. Saya ulangi lagi, bulan Ramadan, bulan mustajab. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab, saya ulangi sekali lagi. Yang keras Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun salam, daun kamboja. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Amin.
mentang-mentang yang terima saya ngomong pada lemes semua ya. Gitu kan. Mudah-mudahan hadirin kita ke sini, tamu biasanya datang bawa berkah Bu ya, Pak. Tamu datang bawa berkah, pulang bawa berkat. Ada berkat kepada ya. Yang saya hormati Al-Mukarram wal Mukarram Ustadz Ade Nur Hayat LCMM. Di sini semuanya Ustadz Bu, karena istrinya masih satu. Kalau istrinya dua, Kiai Haji. Istrinya tiga, Syekh ya. Jadi karena belum istrinya dan belum ada dua, saya belum panggil Kiai Haji. Biasanya kalau sudah dua baru Kiai Haji banyak di depan nikah. Yang kami hormati, yang dimuliakan Bapak Haji Iris selaku pewakil ya tanah ini. Yang kami hormati Ketua Ikatan Dai Indonesia, Bapak. Kalau ini sebetulnya layak Pak, karena beliau ini PNS, jadi nggak boleh sebetulnya ya. Kiai Haji Imam Bajuri dan selalu jadi imam ya, karena sholat itu imam terus. Para guru sekalian, Bapak Ibu sekalian, masyarakat apa tadi? Pengawur. Maribaya ya, bukan yang Solo Bandung, Maribaya bukan ya, bukan ya. Jadi Allah namanya dari Maribaya Bu ya. Mudah-mudahan tempatnya nanti adem dingin kayak Maribaya. Itu tempat panas ini kan. Biasanya adem biasanya ya. Biasanya adem Pak kalau hujan. Ya, ini kalau begini tanda-tanda mau hujan nih. Biasanya tak sore hujan ya. Lebih berbahagia kesempatan pagi lagi sore hari ini kami hadir atas nama IKADI mau bersilaturahmi. Tadi sudah disampaikan fadilah silaturahmi. Apa aja Bu? Saya ulas saja ya. Apa fadilah utama silaturahmi? Yang pertama, panjang umur. Yang kedua, banyak rezeki ya. Yang ketiga, pengen masuk surga. Ya Bu ya. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Yang ingin masuk surga duluan angkat tangan. Yang ingin masuk surga duluan angkat tangan. Katanya pengen mau duluan Bu ya? Mau duluan surga? Mau ya? Waduh mau banget lah. Jangan-jangan putus asa. Udah, mati kita pengen susah. Alhamdulillah kami hadir. Ini bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, masyarakat ini juga lebih khusus kepada pesantren Baitul Quran Nibras. Kalau tadi dibahas tentang silaturahmi, tentang tujuan hidup, kita mau pengen Bu ya, mohon maaf. Ini tentang bagaimana pentingnya ngaji. Ini majelis taklim apa Bu? Kumpulannya ada? Nama majelis taklim apa di sini ada? Majelis taklim. Ada. Apa? Banyak ya? Apa aja? Pimpinan majelis mana? Ada pimpinan majelis taklim? Ketua majelis taklim ada? Majelis taklim ada? Enggak ada? Ibu-ibu paling rajin lah ke pengajiannya. Hari Senin majelis taklim Al-Huda, hari Selasa majelis taklim Al-Barokah, hari Rabu majelis taklim apa lagi? Sampai hari Minggu ya. Setiap hari ngaji. Diundang ke sini tempat ngaji. Baitul Quran, rumahnya Al-Quran. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ya wa yatadarasunahu, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengkajinya. Ngumpul kayak begini nih ngaji. Ya Bu ya. Bapak-bapak kalau malam ngaji kan ya? Ngaji Pak. Ngasah biji. Ngumpul ngaji, kita mesti ngapel, ngaji pelan-pelan ya, jangan buru-buru. Tidaklah berkumpul satu kaum ibu, kaum bapak, mereka berkumpul dalam rangka membaca Allah Subhanahu wa taala dan mengkajinya, illa nazar alaihi sakinah, Allah turunkan ketenangan ya. Allah turunkan tenang. Ngaji insya Allah tenang. Di rumah lagi banyak pujian, di rumah lagi banyak masalah, marah-marah sama suami, marah-marah sama anak, pergi aja ke pengajian. Tenang nggak Bu? Tenang. Pulang ngaji? Mau tanya gitu ya? Nggak apa-apa dah. Yang penting ketenangan. Orang zaman sekarang nyari ketenangan biasanya di mana? Orang sekarang di SCBD, SCBD lagi ramai tuh di Jakarta. Pasien apa? Sudirman. Hah? Pasien duit, Citayam besar duit gitu loh, Ibu paham tuh Bu ya.
Nyarinya nih dugem, pengen cari ketenangan. Orang Islam itu kalau pengen tenang, kumpulnya di pengajian. Wa ghasyiatumur rahmah, Allah kasih rahmat. Kalau Allah kasih rahmat, maka Allah hindarkan dari bala bencana. Makanya kalau lingkungannya pengen tentram, adem, air jauh dari bencana, banyakin pengajian. Kalau belum ada pengajian, datang sini. Minta sama Pak Ustaz Adi Hayat. Ustaz, kami pengen ngaji, gitu aja. Kalau santrinya bisa ngaji, maka kami warga sini pengen minta waktu seminggu sekali ajar ngaji. Kami pengen bisa baca Al-Quran. Kami juga pengen menikmati Al-Quran. Dan insya Allah pesantren terbuka untuk masyarakat yang mau ngaji ke sini. Kalau perlu titip anaknya ke sini. Titip Bu. Titip doang. Nitip doang. Tanya sama beliau ya. Nitip atau tanda kutip nitip. Ya, insya Allah berkah. Kalau di sini semua dibacakan Al-Quran, lingkungannya berkah. Tahu berkah? Tahu berkah itu ya? Sedikit tapi manfaat. Orang kalau punya harta berkah, enak Bu, adem, nggak panas. Kalau punya harta berkah, mending mana? Punya uang 1 juta berkah, 100.000 nggak berkah. Nah, berkah gitu begini ya. Jadi minta sama Allah, ya Allah, berilah kami rezeki yang banyak, ya, rezeki yang halal, yang thayyib, yang banyak. Jangan tanggung-tanggung. Kalau pengen banyak, banyakin pengajian. Wahafakumul malaikah, kata Nabi. Kalau ada pengajian, Allah lindungi tempat itu dengan malaikat. Jadi kalau pengajian Bu, Pak, ada malaikatnya. Percaya ada malaikat? Percaya ada malaikat di sini? Percaya nggak? Lihat kiri kanannya, ada yang aneh nggak? Coba lihat kiri kanannya dulu. Kalau ada aneh, oh malaikat nih, gitu ya. Kalau ada malaikat, kita foto ya, kita foto selfie. Kali-kali aja ditandain malaikat besok, malaikat Israel, gitu ya. Yang keempat, wa dzakara fi man indahu. Nama kita ini sudah disebutkan di arsy Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin Fulan, Fulana bin Fulan lagi ngaji di pesantren Nibras. Namanya udah nyampe di sana. Kita udah booking tempat surga. Ya, makanya insya Allah yang hadir ke sini menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang thayyib. Allah lunasi hutang-hutangnya. Allah kasih keberkahan keluarganya. Allah berikan tanah yang luas, rezeki yang banyak, duit yang banyak, agar bisa pergi haji dan umrah sama-sama. Insya Allah, ya Bu ya. Selesai Bu ya. Udah sambutan, udah ceramah, baca doa. Tinggal apa nih sekarang? Tinggal pulang. Udah pulang aja, nggak usah bawa gitu ya. Aku lakukan hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.